Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lini Mesita dari kelas Ekonomi Islam B. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang akad rahan. Nah, yang pertama, definisi rahan. Rahan secara bahasa berarti tetap dan abadi. Dikatakan juga bahwa rahan berarti penahanan dan tertahan. Nah, dalam rahan, pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan apabila pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Nah, apabila hasil uang penjualan lebih dari jumlah utang, maka sisanya akan dikembalikan kepada si pengutang. Jika kurang, pengutang harus menambah agar utang tersebut terbayar lunas. Nah, adapun dasar hukum rahan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Nah, adapun dasar hukum rahan dalam hadis riwayat Aisyah yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang dengan tempo tertentu. Beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang tersebut. Nah, adapun rukun rahan yang pertama pemberi gadai, yang kedua penerima gadai, yang ketiga barang jaminan, yang keempat utang, yang kelima ijab qabul. Nah, adapun syarat rahan, yang pertama syarat bagi pihak yang berakad. Yang pertama berakal, balik, tidak dalam paksaan atau terpaksa, dan cakap hukum. Yang kedua syarat sigat atau akad. Akad tidak terikat pada syarat tertentu, tidak tergantung pada suatu kejadian di masa mendatang menurut ulama Hanafiyah. Nah, akad rahan yang terikat dengan satu syarat misalnya pembeli mau melaksanakan akad dengan syarat pemberi jaminan mau memberi barang tertentu miliknya. Akad yang digantungkan dengan suatu kejadian di masa mendatang, misalnya akad rahan berlangsung selama tidak turun hujan. Nah, adapun syarat utang, yang pertama utang adalah hak yang harus dibayar. Yang kedua, jumlah utang dapat ditutupi dengan nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga, hak utang harus jelas. Nah, yang keempat, syarat terkait yang digadaikan. Yang pertama, barang yang dijaminkan harus ada dan nyata. Yang kedua, barang yang bernilai halal dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, barang merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Yang keempat, objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Yang kelima, barang tidak mudah rusak dan tahan lama seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan, dan lainnya. Nah, adapun pemanfaatan barang rahan. Yang pertama, pihak yang menggadaikan. Pertama, ulama Hanafiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya. Apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal, dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Yang menurut ulama Malikiyah yang lebih ekstrim, pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Nah, izin yang diberikan penerima gadai membatalkan gadai menurut mereka. Memang hak barang di tangan penerima gadai, tapi ia juga harus memiliki kewajiban untuk mengembalikannya nanti. Nah, pihak yang menerima gadai, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima barang gadai
tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya, kecuali mendapat izin dari pemilik barang. Ulama Malikiyah berpendapat apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan, maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai apabila bagi penerima gadai untuk apabila utang dalam akad gadai tersebut utang jual beli bila utang tersebut adalah qard, maka tidak boleh. Nah, adapun implementasi rahan dalam lembaga keuangan syariah, yang pertama, rahan merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian, terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentalnya yang mendesak. Yang kedua, bank syariah tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan. Ketiga, rahan menjadi produk perlengkapan, artinya produk lain seperti dalam pembiayaan bayi al-murabah, bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Keempat, biaya yang dipungut dalam akad rahan adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Nah, perbedaan utama rahan dengan pegadaian konvensional adalah sifat bunga pada gadai konvensional yang biasa berakumulasi dengan berlipat ganda. Pada akad rahan biaya hanya sekali dan ditetapkan di muka. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang akad rahan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.